Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 23 Juli 2023. Ya, boleh kamu fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Oke, kita mulai aja. Deception, flirt, pay attention to the red flag, attraction. Make the effort. Dan ini kartu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya yang ingin diungkapkan padamu hari ini. I hate who I really am from you. I wish things could be different. I bury myself in work to forget you. I know I was a distraction from your pain. The time just wasn't right for us. You don't know how hard it was to let you go. Dan tarotnya the Tower reverse, Two of Pentacles, sorry. Kemudian Four of Swords, kemudian Wheel of Fortune, Temperance. Oke, deception ya. Aku rasa dia ini orang yang tidak jujur sama kamu, orang yang masih menutup-nutupi situasi, perasaan, keadaan dia ke kamu. Ya, orang ini sangat manipulatif. Belum bisa jujur lah intinya sama kamu, dan orang ini orang yang mudah tergoda. Ya, mungkin dia menyakiti kamu, ya mengkhianati kamu, menduakan kamu, mentigakan kamu, I don't know. Intinya dia mudah tergoda oleh lawan jenis kayak gitu ya. Atau mungkin tergoda dengan keduniawian, entah itu dia lebih memfokuskan karir, keuangan kayak gitu ya, dibanding lebih memperhatikan kamu. Ya, orang ini banyak sekali trust isunya, banyak sekali
trauma yang dia punya, dan banyak sekali apa namanya itu, toksiknya ya. Orang ini toksik banget karena di situ ada red flag ya. Banyak sekali red flagnya dia nih. Tapi orang ini tuh sebenarnya tertarik banget sama kamu, dan apa ya, punya gairah, punya passionnya itu sama kamu gitu ya. Ya, intinya tuh ya dia sukanya itu cuma sama kamu. Dia itu kriteria yang menurut kamu perfect lah gitu. Sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan ekspektasi dia, sesuai dengan hayalan dia, yaitu cuman kamu. Dan di sini, oh, nampaknya dia ingin melakukan suatu effort ya, atau action gak kamu, ingin melakukan apa, tindakan yang mungkin bisa merebut kembali hatimu, kayak gitu ya. Dan di sini apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Aku menutupi siapa aku sebenarnya dari kamu ya. Jadi sesuai dengan deception ya, dia orang yang belum bisa jujur dari kamu, masih banyak yang dia tutup-tutupi, banyak yang dia tidak ingin kamu tahu tentang kehidupannya, tentang perasaannya, everything apapun itu. Intinya dia maunya dilihat sama kamu itu baik-baik aja. Dia orang yang sukses, dia orang yang apa ya, apa, baik-baik lah kayak gitu ya. Tapi buruknya atau kekurangannya dia tidak mau tunjukkan ke kamu. Aku berharap ini bisa berbeda ya. Jadi mungkin kalian ini ada suatu masalah, atau ya udah mentok gitu ya, udah nggak bisa lagi menemukan solusi gimana caranya untuk merubah keadaan. Intinya kalian sudah canggung, sudah merasa sakit hati, udah nggak pernah komunikasi lagi, bahkan udah nggak ada lagi komunikasi, nggak pernah ketemu, nggak tahu kabar masing-masing ya. Dia di sini stuck, aku lihat ya, dia stuck, dia bingung, dia nggak tahu harus berbuat apa sama kamu. Jadi dia hanya bisa berharap bahwa ini mudah-mudahan bisa berubah gitu ya. Ya, dia mengharapkan adanya perbedaan, adanya yang beda dari situasi kita sekarang gitu. Ya mungkin dia ingin, karena dia mungkin ingin melakukan effort kayak kan ya, tapi karena nggak ada jalan, makanya di sini dia berharap ada sesuatu yang bisa dia rubah dan bisa berubah kayak gitu. Ya, eh dia hard worker banget ya. Jadi dia di sini menyibukkan diri untuk bisa melupakan kamu. Ya, mungkin kamu di sini selalu terngiang-ngiang di kepalanya, selalu keinget kamu ya, dia di sini dia selalu ya kepikiran kamu, rindu sama kamu, menyesal ya, ingin bertemu kamu. Intinya kamu itu selalu membayang-bayangi uh, kehidupan dia, keseharian dia, bahkan di hari ini pun dia selalu kepikiran kamu. I know I was distract from your pain. Ya, dan di sini dia tahu tahu dan paham banget bahwa eh yang membuatmu merasa sakit hati, yang membuatmu marah, yang membuatmu kesal, membuatmu patah hati ya, itu adalah dia. Jadi dia tahu bahwa dialah yang membuat kamu itu menjadi sangat-sangat sakit hati banget, bahkan sampai trauma, bahkan apa ya, marah banget kayak gitu. Ya itu karena dia. Ya mungkin karena dia di sini flirt itu tadi, mudah tergoda. Jadi sering menghadirkan pihak ketiga ya, atau option option lain kayak gitu. Ya dia tahu itu. The timing just wasn't right for us ya. Oke, dia merasa bahwa bukan mungkin ya, tapi waktu sekarang ini ya bukan waktu yang tepat bagi kalian gitu ya. Dan mungkin kemarin-kemarin juga dia kan sering menyakiti kamu nih, sering membuat hatimu hancur, mempermainkan perasaanmu di sini, dan
mungkin tanpa dia sadari gitu ya, mungkin kemarin kemarin pun dia belum sadar gitu kalau ternyata dia itu melukai kamu, menyakiti kamu. Jadi di sini sekarang bahkan hari ini dia berpikir bahwa ya aku datang bukan di waktu yang tepat untuk kita menjalin suatu hubungan kayak gitu. Jadi dia merasa kayak aku salah eh, datang ke kamu bukan di waktu yang seharusnya gitu ya, bukan di waktu yang tepat. Dia justru malah menyalahkan waktu ya. Sebenarnya sih kapanpun ya, kapanpun kalau misalkan dia bisa mengontrol dirinya, bisa apa namanya, memperbaiki situasi, nggak ada yang salah dengan waktu kan, gitu. Waktu ya waktu ya terus aja berjalan. Waktu tidak pernah melakukan apapun, tapi yang membuat semuanya itu berbeda ya kita sendiri kan. Jadi di sini seharusnya dia tidak menyalahkan waktu sih. You don't know how hard it was to let you go ya. Kamu tahu nggak kalau misalkan sebenarnya aku tuh sangat berat melepas kamu pergi gitu ya. Jadi dia belum rela, dia belum ikhlas kalau misalkan kamu meninggalkan dia atau intinya kalian berpisah itu dia sebenarnya belum belum rela, belum ikhlas ya. Masih ada rasa berat di hati, masih ada rasa penyesalan di hati seperti itu. Melihat kamu pergi dari dia itu sangat-sangat membuat dia terpuruk gitu ya, membuat dia merasa menyesal banget. Ya, walaupun di sini kalian itu sudah berpisah, tapi hati dia itu masih selalu belum bisa melepas kamu ya. Like kata hati dia ini, you don't know how hard it was to let you go. Dikonfirmasi dengan The Tower. Jadi walaupun secara fisik ya tubuh kalian itu tidak berdekatan atau ya secara fisik kalian berpisah gitu, tapi hati dia itu nggak pengen kalian itu berpisah. Jadi makanya kalian di sini sering tiba-tiba kok keinget dia, tiba-tiba perasaan kalian tidak enak ya, kayak ada yang apa ya, menekan dada kalian gitu ya, tiba-tiba apa ya, ya rasanya nggak enak gitu lah ya, terus keinget dia. Nah, itu di saat-saat ketika dia kepikiran kamu, merasa apa ya, merasa rindu kamu, ya merindukan kamu di sini. Karena di sini ada The Tower, dia belum bisa melepas kamu, ya secara koneksi batin ya, secara koneksi, secara batinnya dia belum bisa mau melepas kamu secara ikhlas gitu, untuk melepas kamu itu dia belum bisa. Jadi walaupun raga kalian itu berpisah, kalian berjauhan, tapi koneksi dari batin dia itu belum mau uh, membiarkan kamu pergi dengan ikhlas kayak gitu. Bahkan sampai hari ini ya, bahkan sampai hari ini dia masih masih pengen selalu terkoneksi sama kamu. Dia belum ikhlas, belum ada niatan dari dia untuk mengikhlaskanmu pergi. Ya, dan aku lihat di sini ya, di sini kan dia ingin membuat effort ya, membuat effort dan dikonfirmasi nih dengan Two of Pentacles. Jadi ada niatan dia untuk buat effort ke kamu, tapi ini lebih ke finansial terlebih dahulu. Jadi dia lebih fokus ke work ya, ke work. Dia sibuk kerja untuk menghasilkan uang, tapi ini juga sebagai salah satu persiapan dia untuk melakukan effort ke kamu. Ya, jadi ada niatan dia karena dia belum bisa melepas kamu di sini dan dia mau ada effort ke kamu. Tapi sekarang itu hari ini bahkan ya dia memikirkan, oke, aku akan ada effort ke kamu, tapi aku harus ada persiapan dulu untuk ke depannya karena ke depannya kita juga kan butuh finansial yang stabil ya, mapan gitulah intinya. Jadi di sini dia bekerja keras, dia lebih memfokuskan ke karir dan finansial dia terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau dia udah merasa cukup ya, cukup dan siap untuk datang ke kamu dan sudah bisa menemukan solusi ya, solusi gimana caranya dia harus action ke kamu, dia akan datang.
Tapi untuk sekarang, bahkan untuk hari ini ya, karena ini pembacaan untuk hari ini, dia lagi fokus sama kerja ya, meningkatkan taraf uh, kehidupan dia, finansial dia di sini, dan itu juga untuk masa depan kehidupan kamu dan dia nantinya kayak gitu. Dia berpikir seperti itu. Jadi untuk sekarang tuh uh, memang untuk hubungan ya percintaan kalian tuh belum terlihat adanya perkembangan ataupun pergerakan dari dia untuk mempertahankan percintaan kalian, romansa kalian ya. Karena di sini dia oke, aku mempersiapkan diri aku dulu secara materi gitu ya. Jadi eh, lebih dibilang fokus ya sebenarnya sih fokus tapi lebih memprioritaskan karir dan keuangan terlebih dahulu kayak gitu ya. Kalau fokus ke percintaan ya itu ke kamu karena di sini ada effort kemudian dia belum ikhlas kan ya. Jadi kalau fokus ke kamu sebenarnya iya ada fokusnya ke kamu tapi untuk hari ini dia berpikir bahwa ya yaudah deh sambil gua nunggu nanti kayak mana nih solusinya sambil berjalannya waktu mungkin kamu akan mereda ya, emosi kamu akan mereda dan dia bisa menemukan solusi dari permasalahan kalian dan dia sudah bisa mendapatkan rencana dia untuk bisa lagi kembali ke kamu atau masuk lagi ke dalam kehidupan kamu dan ketika dia sudah mapan, dia sudah siap untuk bergerak ya dia akan bergerak. Ya, dan dikonfirmasi lagi nih dengan Four of Sword yang reverse ya. Jadi hari ini aku lihat dia sudah mulai optimis, sudah mulai merasa ada kepercayaan diri dari dia untuk action ke kamu, untuk bisa lagi terkoneksi dengan kamu, untuk bisa kembali lagi dengan kamu ya di sini. Jadi kartu Four of Sword ini menandakan bahwa dia akan menyembuhkan ya, atau mungkin dia di sini sudah pelan-pelan menyembuhkan rasa kecewa dia, rasa sakit dia, rasa apa insecure dia, ketakutan dia gitu ya terhadap hubungan ini gitu ya dan terhadap kamu gitu. Dia takut dia kan ini overthinking nih ya orangnya orang tuh overthinkingan jadi hari ini tuh dia mulai mencoba untuk bisa melepaskan itu semua kecemasan insecure ketakutan apa kekhawatiran tentang kehilangan kamu nah di sini dia mulai membangun kepercayaan diri dia dan mulai untuk action ya untuk action ya dan apa namanya ya, untuk mulai bergerak uh, keluar dari situasi yang stuck gitu ya. Mulai mencoba keluar dari situasi yang stuck, dia mulai berbaur dengan kehidupan dia ya. Tapi ini lebih ke pekerjaan gitu ya maksudnya. Jadi dia mulai semangat lagi kerja kayak gitu. Mulai menatap lagi ke depan ya. Karena di sini tujuan dia adalah kamu. Aku lihat ya, di sini tujuan dia adalah kamu. Jadi dia lebih eh apa memperbaiki diri ya, memperbaiki diri dan mencoba untuk percaya diri. Dan dia juga berpikir bahwa apa yang terjadi sekarang dan kemarin-kemarin itu suatu apa ya ya pasang surutnya suatu percintaan ya dalam hubungan kayak gitu ya mungkin sekarang kalian berpisah ataupun nggak ada komunikasi atau sudah terlihat ya kayak nggak ada harapan gitu eh ya dia sadar bahwa setiap apapun tindakan ya apapun apa ya yang dia kerjakan dalam kehidupan pasti ada pasang surutnya ya. Jadi di sini dia sudah mulai berpikir positif bahwa yang terjadi di antara kamu dan dia itu adalah suatu ujian ya, ujian dan suatu fase di mana ya sekarang kalian memang di fase apa? Di fase terbawah gitu ya. Jadi dia sudah mulai menerima gitu bahwa
hubungan ini ya memang nggak bakalan selalu berada di atas, nggak bakalan selalu anget terus kan gitu. Pasti juga ada dinginnya dan pasti juga ada masalah ya. Jadi dia tidak mengekang diri dia, tidak mengekang hati dia, dia juga tidak mengekang situasi. Jadi ya dia lebih menerima sekarang ya, menerima keadaan. Ya memang ini fase dia dan kamu harus memberi jarak terlebih dahulu agar kita lebih bisa memperbaiki keadaan kita masing-masing kayak gitu ya. Kamu lebih fokus dulu dengan kehidupan kamu dan aku akan di sini berjuang untuk fokus kehidupan dia dulu kayak gitu ya, terutama di finansial. Jadi ya di sini dia mulai 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 apa ya, ikhlas gitu ya, mulai ikhlas, mulai ya menerima lah ya. eh Tadi aku ngomong apa ya, ada tadi aku ingin ngomongin ya, dia tahu hubungan ini memang hmm, banyak banyak kesalahannya ya, dari kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak sesuai dengan keinginan dari kamu dan dia gitu. Jadi sekarang dia lebih memilih untuk ya udah deh, ikut aja arusnya kayak mana. Udah pokoknya pasrah aja sama Tuhan, mau Tuhan kayak mana dengan hubungan aku dan kamu gitu. Dia udah pasrah, udah ikhlas, udah tawakal aja gitu ya, menerima apa yang terjadi. Kayak gitu sih aku lihatnya. Dan di sini dia tahu banget ya bahwa hubungan ini eh adanya perceraian ataupun adanya perpisahan dari kalian itu ya karena kurang komunikasi yang baik, kurang adanya saling perhatian, eh kurang adanya waktu dengan pasangan di sini dan adanya pengkhianatan juga di hubungan kalian, entah itu dia ataupun kamu di sini yang berkhianat dan eh, ada juga yang tidak jujur di sini ya karena menutupi pengkhianatan dia gitu. Jadi dia tahu banget siapa yang salah sebenarnya di sini. Tapi ya gini, mana ada sih orang yang salah tapi mau dipojokkan itu kan nggak ada ya. Walaupun dia salah juga dia tidak mau dipojokkan. Maka dari itu dia di sini lebih memilih untuk ikhlas, lebih mengikuti alur aja sekarang kayak gitu. Karena dia tahu sebenarnya kemarin-kemarin itu ya bermain emosi di antara kamu dan dia. Emosinya udah kepancing gitu ya. Jadi eh, walaupun terlihat kemarin itu sempat diem-dieman kayak mencari solusi, tapi ternyatanya justru diem-diemannya kalian itu malah membuat suasana semakin memanas kayak gitu ya. Karena nggak ada konfirmasi, nggak ada penyelesaian juga, nggak ada pernyataan gitu ya. Nggak ada kejelasan intinya tentang masalah yang terjadi di antara kalian ya. Jadi benar-benar ini apa ya, diselimuti oleh keegoisan dan kegengsian dia terhadap kamu gitu. Dan juga udah emosi kan, udah emosi, terus juga komunikasinya nggak bagus, pengkhianatan, udah deh. Jadi dia tahu kok, dia tahu dia menghancurkan hubungan ini dan dia tahu dialah yang mendistract kamu uh, menjadi sakit hati gitu ya. Dia tahu, I know I was a distraction from your pain gitu ya. Jadi dia tahu itu semua. Ya, penyesalan ada di dalam diri dia, tapi aku lihat di sini memang masih diselimuti oleh kegengsian dia di sini ya. Makanya juga untuk saat ini atau bahkan hari ini dia belum belum ada pergerakan gitu ya. Tapi ya memang ada niat. Hanya saja kalau untuk hari ini belum belum ada pergerakan dari dia. Memang ada mau effort tapi aku lihat gengsi dan emosi dia masih masih besar ya untuk bisa ke arah kamu. Oke, aku rasa itu aja pembacaan aku untuk kalian hari ini tentang tema kali ini. Ya, untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini itu ada
Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, dan energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku kali ini, karena yang aku sebutkan tadi zodiaknya ya karena kartunya yang keluar ini aja gitu ya. Jadi hanya itu yang aku bisa sebutkan, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate kalau cerita ini tuh sama dengan keadaan kalian semua. Jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, sekian aku akhiri untuk kalian semua ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.